Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan pelajaran kita studi kristalisasi. Kembali, artinya kristalisasi ini suatu proses menuju benda-benda kristal yang kalau diterapkan ke dalam literatur itu berarti kita sedang suatu proses untuk mendapatkan tema-tema utama yang di kitab itu, ya. Jadi sudah 23 tema kita angkat di Injil Yohanes ini, dan sekarang yang ke-24 kita angkatkan tema mengenai salib, ya. Ini sebenarnya sangat-sangat penting sekali mengenai salib, tapi sayangnya coba dulu sebagai pendahuluan saya membagikan 3 hal dulu, ya, mengenai salib. Nanti baru kita masuk kepada bagannya untuk mempelajari tentang salib 3 poin juga. Yang pertama, sebagai pendahuluan, salib ini tentu kita tahu ini tema yang penting, tapi masalahnya di sekolah-sekolah teologi itu nggak ada kurikulum mata kuliah salib gitu ya. Di mimbar-mimbar juga, kebanyakan mimbar-mimbar minggu ini bicara berkat-berkat, bicara sorga, karena Roh Kudus, suksesan dan sebagainya. Hampir tidak dibicarakan salib ini, ya. Sehingga ya jemaat semakin tidak paham jadi sebenarnya salib ini apa, ya. Karena orang berpikir salib ya itu untuk Tuhan Yesus itu, ya. Dia sudah mati di salib, it is finished kata Tuhan Yesus, selesai sudah. Dosa kita diampuni. Pokoknya segala kutuk-kutuk udah ditanggung Yesus, penyakit apa semuanya, kita tinggal enaknya gitu. Tinggal percaya aja. Ini tipu ini. Karena salib itu bukan untuk Yesus saja, tapi untuk saudara dan saya juga. Kalau mau jadi pengikut Yesus ya. Karena Yesus bilang, barang siapa mau ikut aku, harus pikul salib setiap hari. Nah, nanti kita mau belajar nih maksudnya apa. Ya tentu beda dengan Yesus dipikul salib dengan kita nanti dipikul salib tiap hari. Tapi salib untuk saudara dan saya, ya. Dan saudara tidak bisa belajar salib kalau nggak dipikul, dialami gitu. Sama seperti orang mau belajar berenang, dikasih teori-teori tentang berenang. Kalau nggak nyebur ke kolam ya nggak bisa ngerti, ya. Ini yang pertama. Salib sangat penting tapi justru sangat tidak diberitakan. Karena di sini emang salib ini, di sinilah iblis itu kalah total ya. Oke, yang kedua tentang salib ini. Salib ini adalah cara Tuhan Yesus pergi kepada Bapa. Ya. Jadi bukan cara Yesus dalam mati-mati ya, karena dia sebenarnya di salib dia bilang setelah dia itu finish, dilihat semua selesai, dia menyerahkan nyawanya. Dia mati bukan karena salibnya itu dia mematikan dia. Enggak. Salib itu memang jalan dia menuju kepada Bapa. Nah, dan siapapun yang mau sampai kepada Bapa, ya harus lewat jalan salib, nggak bisa. Ya, jalannya Yesus yang disalib ya, ingat itu ya. Yesus bilang gini, tak ada seorang pun yang dapat datang sampai kepada Bapa. Jadi destinasi orang Kristen itu Bapa, bukan sorga. Bapa di sorga ya. Bapa pribadinya. Terus jalannya itu I am the way kata Tuhan Yesus. Jalannya pribadi juga Yesus, tapi Yesus yang disalib. Nah, ingat itu saudaraku ya. Jadi salib ini poin yang kedua sebagai pendahuluan, itu cara untuk kita sampai sebagaimana Yesus juga pergi kepada Bapa lewat salib. Kita juga kalau mau sampai kepada Bapa harus pikul salib setiap hari. Yang ketiga, salib ini bicara. Mari kita coba melihat dulu pembicaraan kita mengenai salib ini hanya di Injil ini aja, kita batasi dulu karena Paulus pun banyak bicara tentang salib. Teologinya Paulus itu sentralnya tetap memang salib. Tapi Yohanes ini kita mau batasi dulu karena ini sudah kristalisasi toh. Kita hanya mencari tema dari Injil Yohanes saja. Nah, mari kita masuk kepada bagannya, poinnya ya. Poin pertama yang terkait dengan salib, mari kita melihat Yohanes 1 ayat 29. Di sini dibilang anak domba Allah. Mari kita lihat ya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat
Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, dari ayat ini kita bisa tarik pemahaman bahwa salib itu ya, salah satu di sini dikatakan Yesus disebut anak domba Allah. Dibantai dia, dibantai melalui salib itu, disembelih ya. Untuk apa tujuannya? Untuk menghapus dosa dunia, bukan dosa 1-2 orang aja, bahkan juga bukan untuk dosa orang percaya saja, tapi untuk dosa dunia ya. Kita nggak lebih jauh lagi dalamin dulu itu. Tapi yang jelas Yesus itu disalib sebagai anak domba Allah untuk menghapus dosa dunia. Dengan apa? Dengan darahnya itu. Karena penghapusan dosa terkait nanti dengan darah. Jadi inilah pengertian pertama salib. Bahwa salib, tidak di atas salib itu ada darah. Nah itulah, darah itulah yang membasuh dosa dunia. Ya. Ini yang pertama, mari kita coba lebih dalam lagi melihat ya mengenai dosa ini. Kalau Adam Hawa itu ya, dia berdosa, dosa itu pelanggaran terhadap hukum Allah. Dia berdosa, telanjang, dan dia coba menutupinya dengan kain, daun-daun ya. Dan Tuhan tidak berkenan, tetap harus ada yang mati dulu, darah ya. Terus binatang disembelih, Tuhan kasih kulitnya menutupi. Jadi udah jalannya ini ya. Bahkan dikatakan anak domba sudah disembelih sebelum dunia dijadikan. Memang sudah ketetapan Bapa, sudah rencana Bapa ya, bahwa salib ini yang terkait dengan anak domba ini yang disembelih, ini darahnya membasuh dosa dunia ya. Dan karena ini, karena kalau kita lihat di kitab Wahyu pasal 5 itu, anak domba dia boleh mengambil materai. Kita tahu di situ tentang sorga, pasal Wahyu pasal 4 pasal 5. Di situ dibicarakan bagaimana Bapa di sorga sebagai yang duduk di atas tahta pegang materai, pegang kitab yang bermeterai. Hanya anak domba yang sudah disembelih yang berhak untuk membuka materai-materai itu, yang di situ adalah pewahyuan rencana Bapa yang berjaman-jaman sampai nanti langit dan dunia baru. Begitu nanti dengan kita, kalau kita ingin dapat pewahyuan firman Tuhan, tidak ada jalan lain, kita harus tempuh pikul salib setiap hari ya. Jadi salib ini, yang poin pertama saya bicarakan ini secara singkat saja terkait dengan dosa ya. Kalau saudara dan saya, kita juga mau menyelesaikan dosa, tidak bisa hanya pengampunan, hanya mengaku dosa. Salib harus menyelesaikan di situ. Ya, pikul salib setiap hari. Kalau enggak nanti kita berulang-ulang itu terus lagi. Ya. Oke, jadi yang pertama dulu ya, salib terkait dengan dosa dan darah Yesus itu sebagai anak domba Allah yang disembelih di situ menghapus dosa dunia. Poin kedua, langsung kita melihat salib ini. Ya, mari kita melihat dulu ini terkait dengan anak manusia. Coba dulu pasal 3 ayat 14 ini kita lihat dulu. Pasal 3 ayat 14 dan ini maksudnya salib anak manusia ini, tapi di sini dibilang ular ya. Coba perhatikan dulu ya. Yohanes 3 ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia. Jadi tadi anak domba Allah ya, yang terkait dengan salib itu darahnya itu membasuh dosa. Nah ini sekarang anak manusia yang diumpamakan, dianalogikan seperti ular yang ditinggikan di padang gurun, harus ditinggikan supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal atau zoe atau hayat. Nah, jadi yang pertama tadi poinnya salib terkait dengan pengampunan dosa, dengan dosa. Nanti yang kedua ini yang sedang dibicarakan ini, salib terkait dengan hayat. Ya, siapa yang percaya kepada Yesus itu mendapatkan hayat, ya, life atau joy, ya. Nah, mari kita melihat dulu sebentar ya tentang biji gandum ini ya, yang tadi seperti diumpamakan seperti ular itu.
Tapi sekarang anak manusia ini diumpamakan kayak biji gandum. Pasal 12 ayat yang ke-24 sampai 26. Coba kita lihat pasal 12 ayat 24 sampai 26. Jadi begini dia. Ayat 24 sampai 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi katakan ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup ini, untuk life, untuk joy, untuk hayat, ya. Nah, baru di ayat 26 dikatakan barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Nah, ayat-ayat ini berbicara salib yang di sini dikatakan Yesus anak manusia seperti biji gandum. Anak manusia itu hayat itu ada dalam Yesus, ada dalam anak, ya. Barang siapa memiliki anak, dia memiliki hayat. Nah, cuman hayat ini tidak bisa dilepas kecuali Yesus sudah mati, ya. Ini bicara kematian Yesus yang terkait dengan hayat, ya. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, dia tetap satu biji aja. Jadi dia harus mati, barulah bisa dibagikan kepada banyak orang, menghasilkan banyak buah. Hayatnya terlepas. Jadi salib Yesus di sini terkait dengan hayat. Kalau Yesus sudah mati, maka dia bisa melepas, membagikan hayatnya kepada banyak orang, yang menghasilkan banyak buah. Buahnya itu orang-orang yang memiliki hidup hayat itu, ya. Nah, begitu saudara dan saya. Kalau kita nggak mikul salib tiap hari, kita nggak bisa melepas hayat, ya. Yang kita bicarakan cuma teori-teori aja, doktrin-doktrin aja, ya. Teologi-teologi doang, ya. Hanya ngomong-ngomong aja. Ya, yang positif indah suci mulia, tapi nggak ada hayat di dalamnya itu, ya. Manusia tuh bukan butuh doktrin, butuh teori, tapi manusia tuh butuh hayat, ya. Jadi pertama tadi salib terkait dengan darah, membasuh segala dosa, tapi yang ini persoalan manusia tuh hayat, nggak memiliki hayat Allah, hayatnya Tuhan. Jadi waktu Adam dan Hawa suruh pilih pohon, ini dua pohon ini melambangkan dua hayat, dua jenis hayat. Yang pohon kehidupan itu melambangkan hayat Kristus, tentunya hidup Kristus. Yang satu lagi pohon pengetahuan itu melambangkan hayat yang Alkitab bilang jenisnya maut, di mana iblis yang berkuasa di situ. Nah, hayat ini, hayat maut ini, dia bisa berbuat baik jahat. Karena hayat ini adalah dari satu pohon yang namanya pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, agama lahirnya dari sini. Dari pohon pengetahuan ini. Agama itu ngajarin yang baik, yang jahat begini. Ya, liturgi yang benar begini, yang salah begini. Teologi yang benar itu begini, yang salah begini. Doktrin yang benar begini. Itu tapi di satu pohon. Yang namanya pohon maut. Ya, pohon pengetahuan itu pohon maut. Yang dikuasai iblis. Jadi manusia nggak butuh ini. Memang begitu lahir manusia sudah punya itu, pohon hidup maut itu. Yang dibutuhkan manusia itu yaitu pohon kehidupan. Nah, salib ini akan memberikan itu, ya. Dan termasuk orang-orang yang mengikut Yesus yang pikul salib itu yang bisa memberikan hayat ini. Kalau dia hanya belajar Alkitab tapi nggak pikul salib, ya dia hanya bisa kasih teori-teori yang benar, ya. Kalau benar, kalau salah, udah nggak kasih hayat, nggak kasih lagi yang teori yang benar, hancur habis. Ya. Jadi poin kedua ini salib terkait dengan hayat, ya. Oke, yang ketiga, ini sekarang poin yang jalannya, salib itu jalan, ya. Coba dulu kita lihat. Ini waktu itu Petrus, waktu Yesus mau ditangkap, ini Petrus langsung pakai pedang itu. Yesus bilang begini. Kata Yesus pasal 18 ayat 11. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu."
bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa padaku? Jadi salib di sini terkait dengan cawan yang diberikan Bapa. Ingat itu ya. Karena ada dua cawan di sini, itu penderitaan ya. Cawan penderitaan. Karena saya mau jelaskan dulu sebentar ini ke Taman Getsemani. Hanya karena di Injil Yohanes tidak ada cerita tentang Taman Getsemani. Tapi kita perlu dulu sebentar lihat di Injil-Injil yang lain ada. Di situ Yesus bergumul. Dia bilang begini, seandainya mungkin Bapa, biarlah cawan ini lalu. Itu maksudnya cawan penderitaan. Cawan yang di sini tuh, cawan penderitaan atau cawan salib itu. Seandainya mungkin, kata Yesus, biarlah itu berlalu. Tapi, kata Yesus, jangan kehendakku, melainkan kehendakmu. Jadi kira-kira di Taman Getsemani itu pergumulan Yesus di sini. Ini ada cawan yang diberikan di kanan nih ya, cawan yang diberikan Bapa nih. Cawan penderitaan, cawan salib. Di sini ada kehendak. Ini kehendak. Tadinya di Taman Getsemani masih terpisah begini. Yesus masih bertanya, dia berdoa dia 3 kali dia untuk memastikan ini. Dia bilang gini, Bapa, kalau mungkin biarlah cawan ini penderitaan berlalu, tapi jangan kehendakku, tapi kehendakmu. Seolah kehendak Bapa dengan cawan itu masih misah. Yesus masih memastikan ini gimana. Setelah dia berdoa 3 kali, barulah dia yakin bahwa kehendak Bapa dengan cawan ini satu. Kalau Yesus itu mencintai kehendak Bapa, dia bukan mencintai cawan penderitaan. Tidak ada orang yang suka penderitaan. Yesus pun nggak suka. Yesus sangat suka, tapi dengan kehendak Bapa. Tapi di Taman Getsemani pergumulan ini, apakah kehendak Bapa ini cawan ini sama? Ketika dia 3 kali berdoa, Bapa menyatakan bahwa kehendaknya adalah cawan ini, minum cawan. Makanya Yesus bilang, sini masakan cawan yang diberikan Bapa kepadaku nggak aku minum. Jadi sekali lagi, Yesus itu di Taman Getsemani memilih kehendak Bapa. Bukan memilih penderitaan, memilih kehendak Bapa. Tapi ternyata kehendak Bapa adalah minum cawan. Akhirnya Yesus memilih kehendak Bapa dalam arti minum cawan itu. Jadi saudara dan saya, ingat ya, kita semuanya manusia menderita. Tapi belum tentu kita menderita karena minum cawan dari Bapa. Karena penderitaan itu ada 2 di dunia ini lah. Karena dunia ini jatuh dalam dosa, cawan itu ada cawan dunia lah saya menyebutnya ya. Ini cawan dunia ini pun penderitaan juga ini. Tapi bukan dari Bapa ini. Ini bukan, ini kalau orang menderita atau menderita karena kesalahannya, terus dia bilang inilah salib. Saya sedang pikul salib. Pikul salib itu akibat orang memilih cawan yang Bapa berikan itu. Yesus pikul salib adalah karena dia memilih cawan yang Bapa berikan, bukan yang dunia ini berikan. Saudaraku, setiap orang menderita, tapi enggak setiap orang pikul salib. Setiap orang menderita, tapi banyak orang menderita juga bukan karena meminum cawan Bapa, meminum cawan dunia ini. Menderitalah dia. Ya, jadi orang Kristen harus dengan aktif bergumul saudara dan saya ini. Karena kita bilang saudara dan saya harus pikul salib. Artinya apa? Harus pilih kehendak Bapa. Harus minum cawan yang Bapa berikan. Ya, inilah pergumulan. Jadi inilah belajar salib. Inilah jalan salib. Kalau orang Kristen menderita, tunggu dulu. Jangan cepat-cepat langsung bilang, inilah saya sedang pikul salib. Tunggu dulu. Pastikan dulu penderitaan itu karena apa. Kalau penderitaan karena dia ikutin keinginan sendiri, ya udah. Itu cawan dunia itu. Tapi kalau dia menderita karena dia pilih kehendak Bapa, dia minum cawan yang dari Bapa, itu baru dia pikul salib. Menderita karena salib. Dan orang yang begitu, dia akan melepas life. Melepas hayat kepada orang-orang yang berkontakan dengan dia. Enggak cuma dia ngasih teori-teori, doktrin-doktrin, teologi-teologi, enggak. Dia memberikan hayat yang membuat orang lain yang mendengar tumbuh hayatnya juga, ya. Dikatakan di sini Yesus bilang, pasal 12 kita baca lagi ya, 25 26. Kita kembali dulu sebentar ya. Pasal 12 ayat 25 sampai 26 ini. Di sini dibilang, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku.
Ya, ini artinya mengikut dalam arti bahasa mengikut aku pikul salib ya. Tapi dibilang sini kalimat terakhir diperhatikan. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Kenapa dihormati Bapa? Karena kita minum cawan yang dari Bapa itu. Kita dihormati oleh Bapa di sorga. Kalau kita pilih kehendak Bapa, minum cawan dari Dia, kita melayani Tuhan Yesus, nah itu dia. Dihormati oleh Bapa. Ya. Jadi mari saudara kita belajar pilih kehendak Bapa. Biasanya begini, kalau kita pilih kehendak Bapa nggak dihormati orang. Karena Yesus juga begitu. Dia pilih. Dia tadinya sebenarnya orang banyak itu mau mengangkat dia jadi raja. Ya. Tapi Yesus bilang, ini bukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa emang dia jadi raja, tapi dengan melalui salib itu. Dia pilih kehendak Bapa, nggak dapat hormat dari orang banyak. Siapa yang ingin hormat dari orang banyak ya jangan pilih cawan Bapa lah. Ya. Karena orang banyak tuh nggak suka salib, nggak suka cawan Bapa, enggak. Orang banyak itu ya pilihnya sorga ya. Milihnya berkat-berkat ya. Orang banyak tuh milihnya ya karunia-karunia Roh Kudus, kalaupun melayani ya dengan karunia-karunia itulah. Karena bisa juga menghasilkan uang, jabatan dan sebagainya. Kesitunya kalau orang banyak itu. Jadi kalau saudara dan saya memberitakan tentang salib, siap-siaplah. Ya. Atau saudara dan saya milih salib, ikut jalan salib, siap-siaplah untuk tidak disukai oleh orang banyak. Ya. Oke, sekarang kita coba dulu kesimpulan. Ya. Simpulannya berupa simbol aja nih ya. Jadi waktu isi salib di sini, di pasal yang terakhir itu ada prajurit tombak begitu. Ya. Ditombak karena Yesus itu dia udah mati, tadinya mau dipatahin kakinya, jadi itu nubuat juga, nggak ada tulang yang dipatahkan, jadi ditombak lah, keluar darah dan air katanya di situ. Di pasal berapa itu? Yang Yesus yang mati ya disalibnya itu, ya. Ayat yang ke pasal 19 ayat 34. Tapi seorang di antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Kalau darah tadi kita sudah tahu ini menghapuskan dosa. Kalau air ini bicara air kehidupan ini, life, hayat, roh pemberi hidup. Jadi simbol salib, di sini ada darah, di sini ada hayat. Kita tidak bisa saudaraku menikmati salib ini kok kalau cuma di pikiran doang. Mesti dipilih kehendak Bapa, mesti dijalani salib itu, mesti minum cawan yang dari Bapa. Baru ini darah dan hayat ini ada efeknya sama hidup kita. Saudaraku, kalau orang nggak ikut Yesus, nggak ikut salib tiap hari, nggak pilih kehendak Bapa, nggak ada darah ini dengan hayat ini, nggak ada itu. Itu nggak ngefek sama hidupnya. Ya, saudara dan saya mesti lewatin dulu jalan salib, baru dapat darahnya ini, baru dapat airnya ini, hayat. Ya. Jadi, puji Tuhan lah, ini pembukaan dulu mengenai salib ya. Semoga kita belajarlah ya, pilih kehendak Bapa, itu caranya. Banyak bergumul, doa, baca Alkitab, jangan terlalu banyak juga dengar khotbah-khotbah dari mimbar lah. Karena dari mimbar ini tidak banyak dibicarakan mengenai salib. Udah saya bilang tadi, hanya sorga lah situ, berkat lah situ, karunia karena Roh Kudus, sukses begini. Nggak banyak itu, ya. Dan itu kebanyakan orang banyaknya, ya itu. Jadi belajarlah ya, doa, baca Alkitab, pilih kehendak Bapa. Nanti saudara akan lihat, saudara nggak disukai orang banyak. Tapi saudara melayani Tuhan Yesus, saudara dihormati oleh Bapa di sorga. Puji Tuhan, haleluya, sebagai pembukaan ini tentang salib. Haleluya, amin.